Oke, gua tanya nih, pernah nggak? Awas, bahaya. Kenapa dia tadi nyerang? Ini ngelihat tangan saya gerak. Oh, gitu ya. Beda kalau kepala saya yang gerak, dia nggak akan, karena dia melihatnya ke atas. Oke. Ya. Dia Jadi akan terus untuk berdiri. untuk pengalian ya. Untuk Kalau pengalian saja. kalau selama kepalanya Mas Ja'far ini goyang-goyang, sedangkan tangannya ngambil, dia masih fokus di Fokus kepala. saja. Ya, ini pembuktiannya kan ada ini. Tuh, Ya, ke tangannya lihat tuh, tangannya ngambil. tangan masuk. Ya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channelnya Bang Mujahid lagi. Teman-teman, kali ini gua mau ngajakin kalian buat nge-review beberapa hewan peliharaan, terutama reptil. Karena di video kali ini gua nyamperin temen gua yang kebetulan dia itu reptiler banget. Apalagi reptilnya itu nggak hanya sekedar reptil, bisa dibilang dia itu udah master reptil Venomous juga. Dia mainan ular berbisa sudah biasa, kayak sejenis kobra, king cobra, bahkan viper yang lainnya teman-teman. Nah, ini gue sudah ada di rumahnya. Sekarang kita samperin aja teman-teman ya ke orangnya, biar kalian tuh lebih jelas lagi, biar kalian itu lebih tahu tentang siapa dia dan bisa mengedukasi jelas tentang hewan-hewan yang mempunyai bisa gitu teman-teman. Kalau gue sendiri karena gue di Musang, jadi nggak begitu mengerti tentang dunia reptil, walaupun hanya reptil sebatas ular-ular yang piton yang jinak doang gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke orangnya. Tapi sebelum itu kalian bisa ikutin gua di channel ini berlangganan secara gratis dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini teman-teman. Dan kemudian di like dong, biar gua lebih semangat bikin konten, bisa menghibur kalian. Untuk ngedapetin notifikasi setiap kali gua upload video, teman-teman bisa hidupin tanda loncengnya guys. Oke, kita menuju ke orangnya. Dan punya apa aja sih dia hewannya? Coba kita review satu-satu, oke? Sekarang kita ke orangnya di dalam guys. Udah janjian sih tadi. Assalamualaikum. Wedi ngopi pak, gila. Sehat pak ya, wih guys. Nih ya, sebelum gua kenalin sama orangnya langsung aja. Oke. Wih ada apa? Ada ular pak. Sebelum gua kenalin ke orangnya, kita lihat dulu banyak koleksinya tuh, satu kandang berapa tuh kayak apartemen. Ini juga ada ular, di sini juga ada kandang-kandang banyak banget ular semua. Tapi nggak cuma di sini doang, di luar juga ada teman-teman. Nah, salah satunya kenapa tadi gua bilang ini namanya Mas Ja'far ya. Kalian bisa cek di YouTube-nya Jagat Muda, oke? Atau kalian bisa cek di deskripsinya kalau mau lihat dia itu mainan ular kobra, mandiin atau kasih makan, kalian bisa ikutin kesehariannya di situ. Nah, ini gua mau tunjukin. Tadi kan gua sempat bilang Doi itu masternya di reptiler, biar bisa membuktikan dan nggak omong kosong. Tuh, ini ada beberapa piagam atau piala kontes yang dia dapetin. Ini sebanyak berapa biji nih mas di bawah ini mas? Sebenarnya masih di ruangan sana masih banyak juga. Masih ini banyak cuma, ya? Ya sebagian aja ya. Iya, tuh. Ini yang kemarin yang ada di Jakarta itu mangga 2 sampai kotor banget. Sampai kotor Ini banget ya. Di Jakarta, sampai Jakarta loh ya. open venom ini. Open Venom, juara 1 guys. Ini coba kita lihat juara 1, juara 3, juara 2, juara 3. Buset dah banyak banget tuh. Juara 5, ada yang sampai juara 5 ya. Tapi sih rata-rata kalau gue lihat dari propertinya ini juara 1-2 yang banyak tuh. Ini juara 1-2. Ada juara 1, yang belakang ini juga satu semua. Satu semua ya. Di atas itu piagamnya teman-teman, keren banget, tertata rapi, masih belum nempel guys ya. Oke guys, jadi kali ini kita mau kemana nih? Coba ini kan saya juga baru pulang, baru mau jalan-jalan dari situ, makanya saya juga kebetulan ini waktunya kita survei reptil peliharaan saya juga. Ya ada kobra, tapi nggak ada di sini. Di sini hanya untuk viper saja. Seperti ini kan Trimeresurus insularis. Oke, ya, jadi biar jelas Gus, gua tanya, ada kobra sama kobra, terus punya hewan apa lagi selain itu Gus? Garangan juga ada. Garangan? Ya, oh yang sering gua lihat di Facebook garangan. Nah, dia ini teman-teman punya garangan, tapi aneh. Gua bilang aneh apa? 1001 orang yang punya garangannya albino, kan jarang banget. Kalau di dunia musang kan emang breedernya itu banyak banget kalau kita bicara albino ya. Tapi kalau di dunia garangan kan jarang banget orang, bahkan sampai yang breeding garangan susah banget carinya. Untuk dapet yang pun harganya pasti mahal banget Gus ya. Iya, itulah namanya aja juga dia kan udah kelainan mob gitu. Oke. Nasibnya udah berubah, makanya untuk para seller mesti harganya itu lebih mahal ketimbang karangan yang normal. Oke teman-teman, jadi sekarang biar nggak lama-lama videonya, kita ikutin aja Gus Ja'far. Doi namanya sih
Mas Ja'far ya, cuman terkenalnya Gus Ja'far. Di channel YouTube-nya juga terkenal Jagat Muda gitu teman-teman. Oke, kita ikutin aja. Silakan Mas, kita mau dibawa kemana? Kita langsung aja ke tempatnya King Cobra. Oke, ini di mana nih? Ada kandang lagi gede teman-teman. Ada kolam renangnya juga, kolam renang ikan maksudnya. Tuh, yang dibilang tadi garangan albinonya ya teman-teman ya. Wih, 1000 banding 1 Pak di alam ini Pak. Kalau punya mandi warnanya udah agak kusam. Oh ini udah bersih, ini masih agak kusam ya, padahal putih banget loh. Kalau ini udah mandi warnanya putih banget ini Mas. Oh gitu. So jadi teman-teman ya, Mas Ja'far ini dulu temen komunitas gua juga sempet masuk di reptil, cuman nggak begitu mengenyam banyak tentang reptil. Gua sebenarnya sih banyak teman reptil, cuman yang gua anggap lebih master lagi dunia reptil si Mas Ja'far ini karena jam terbangnya udah tinggi teman-teman ya. Bahkan dia punya King Cobra dan Cobra dia bilang kita hobi nggak hanya sekedar hobi ya Gus ya, kalau bisa menghasilkan kan. Soalnya kita hobi itu kan apalagi kita hobinya ke reptil, pasti kan biaya perawatannya kan lebih mahal juga kan gitu. Oh gitu. Jadi untuk berpenghasilan dari hobi dunia reptil tuh kayak gimana Gus? Contohnya selain dari jual beli hewan deh. Selain dari jual beli hewan, saya juga ngisi perform acara hiburan. Ya tujuannya saya sih cuma satu, cuma ngibur warga aja. Oh gitu. Antaranya perform di situ kan ada di channel saya itu kan bisa dilihat. Salah satu cara saya untuk mengapresiasikan untuk mencari duit itu di situ. Oh gitu, termasuk ngamen ya juga ya. Kalau di JFD teman-teman, kalian bisa ketemu nih orang ngamen bawa King Cobra. Kalau orang lain kan ngamen biasanya pakai alat musik, tapi dia pakai hewan loh, gila loh. Oke, gua mau ditunjukin apa lagi nih Gus? Ya ini King Cobra juga. Oh, gede ya, King Cobra teman-teman ya. King Cobra. Gua nggak berani deket guys. Ini peliharaan saya yang paling lama ini. Ada Berapa tahun Gus? sekitar 7 tahunan. Oke, 7 tahun. 7 tahunan. Coba dibuka. Oh sayangnya dia mau ganti kulit. Oh iya, shading teman-teman ya. Nah, ini buat edukasi buat teman-teman nih. Jadi untuk ngelihat ular shading tuh kayak gimana sih, ganti kulit kayak gimana sih? Jadi kalau ular mau shading itu sangat sensitif banget Mas ya. Jadi nggak boleh kita memperlakukan di kasar gitu, nggak boleh. Jadi kita harus halus mungkin karena dia kalau dipegang itu merasa sakit Mas. Oh gitu ya. Jadi ular yang shading itu sakit sebenarnya teman kalau dipegang ya. Coba kita gua lihat. Coba denger ya suaranya ya. Nah. Wah, gua kalau takut Pak kalau diberdiriin gini. Ya, ini coba dilihat di shoot matanya memutih karena dia mau ganti kulit ini ya. Nggak kelihatan Pak, mana Pak? Kelihatan, Tuh. pegang aja gini. Oh ya guys, matanya putih ya teman-teman ya tuh. Bola matanya putih karena memang dia itu mau shading. Dan warna kulitnya pun ada agak sedikit memudar. Kalau dia masih fresh baru shading bahkan hitam pekat banget. Iya, hitam pekat banget. Iya, hitam pekat banget. Ini umurnya berapa tahun, Gus? Waduh, kurang tahu saya. Soalnya dulu saya dapatnya sih sekitar 3 meteran, sekarang udah 4 lebih lah. 4 lebih ya? Ikut saya aja udah 7 tahun ini. Wih, 7 tahun. Iya. Udah ngasilin duit banyak ini. Ya, panjangnya kalau sekitar 3,5 mungkin ya ini ya. Ini udah 4 meter lebih. 4 meter ya, nggak kerasa ya. Soalnya dia kalau di kandang memang kecil, tapi kalau dia udah keluar baru kelihatan. Oh gitu. Soalnya istilahnya kalau King Cobra itu semua ular sih kalau ketika dia keluar dia mesti akan memikirkan tubuhnya lebih besar. Oh gitu ya. Ya, kalau di kandang dia kecil karena dia tidur. Gitu. Karena dia tidur. Ya cuman ini doang, nggak ada lagi King Cobra. Ini ada King Cobra juga sama. Oh. Ini yang biasa saya buat perform. Ini karakternya itu galak banget karena memang sengaja saya setting seperti itu buat perform. Kalau karakternya kalem sih nggak bisa buat perform. Iya. Gua kira itu tempat gudang apa ternyata kandang juga guys. Kandang juga. Kandang juga King Cobra juga. Ini gede juga tuh. Lebih gede dari itu. Oh lebih gede lagi teman-teman. Lebih gede lagi. Ini sekitar 5 meter. Gede Pak. Itu mau dibangunin guys. Kita masuk aja. Sama juga ini. Sebentar ya. Mau shading juga Gus ya? Iya. Oh iya nggak apa-apa. Nih guys, ularnya baru dibuka kandangnya udah berdiri ya. Sudah berdiri. Sudah berdiri. Ini memang karakternya kayak gini nih Mas. Sama juga mau shading juga di shoot matanya bisa nggak? Bisa dong. Nah, gede teman-teman ya. Karena ini memang jangkauannya gua takut sebenarnya karena bukan alinya, makanya agak menjauh nih guys. Gede ya. Tuh. Kalian bisa lihat tuh. Ih, gila. Lebih gede yang di luar tadi teman-teman ya. Ini juga mau shading, tuh matanya putih juga guys. Berendam juga ya. Setup kandangnya keren banget. Tubuhnya itu membutuhkan suhu yang lembab. Gitu. Makanya dia lebih dekat sama air. Kalau nggak shading dia biasanya naik ke ranting sana biasanya. Oh jadi kalau ular mau shading itu dia membutuhkan tempat yang lembab atau air gitu ya buat berendam ya. Air buat berendam untuk membantu memudahkan dia untuk melepas
kulitnya ini. Kulitnya, oke. Kandang pertama teman-teman itu isinya ada apa ya tadi? Ya itu viper aja, Oh, viper viper. banyak. Nah. Terus di sini kandang gede-gede ya, ada kobranya, garangan albino sama ini kolam renang ikan Pak, seger. Nah sekarang kita mau kemana lagi Gus? Nah, coba kita peliharaan saya yang di sebelah sana itu biasa saya taruh ada piton yang galak, reticulatus. Itu sama- buat show juga? Itu buat show juga. Oh, sama. iya. Jadi di sini sih kebanyakan ular itu buat perform juga gitu. Oh gitu, jadi memang ularnya Mas Ja'far ini fresh semua ya, Fresh WC, semua, ya. WC semua masih galak semua. Bukan WC, Bukan cuma WC. karakternya itu lebih galak daripada di alam. Oh gitu. Bahkan lebih galak karena sudah dididik untuk tadi itu tadi buat tujuan kita kan untuk perform gitu. Untuk perform ya. Iya udah. Ya udah kita ke kandangnya mungkin Gus ya. Kita ikutin aja. Piton mas, reticulatus. Ya. Nah, yang tak buat perform biasanya ini Oh, widih. Kaliko, Pak. Ini kalau dijual berapa duit? Lumayan ini. Karena memang kebutuhannya buat perform ya, Gus ya. Jadi ya memang sisi karakter galaknya itu memang benar-benar harus dibiarin. iya terjaga, makanya kandangnya tak kasih seperti ini biar dia merasa di alam gitu. Oh, gitu ya, ya. Berapa meter nih, Gus? Ini 4 meter. 4 meter. Iya. Gila nih orang. Sorry ya sebelumnya ya, gua bilang goblok atau gimana. Peliharaannya itu nggak wajar. Ular berbisa dan kita tahu kan king cobra, bahkan cobra juga, king cobra terutama 3 menit kalau kita kegigit nggak ditangani itu bakalan kita langsung mati kan Gus gitu ya. Bahkan bukan manusia doang, gajah segede itu sekali gigit langsung mati. Buset. Terus ada apa lagi Gus? Ini ada kobra, coba kita lihat, moga aja dia ada ganti kulit. Ya, mau punya cobra juga teman-teman ya. Tuh. Bentar ya, saya cari kacamata dulu. Oh, pakai kacamatanya kayak gimana sih? Ini pakai kacamata, soalnya kita yang akan kita hadapi adalah kobra. Jadi beda dengan king cobra. Kalau king cobra cuma dia bisa menggigit gitu aja, tidak bisa menyemprotkan bisanya. Beda dengan kobra. Kalau kobra enggak gitu, kalau kita harus sedia kacamata ini buat safety-nya gitu. Jadi untuk jenis kacamatanya bebas nggak apa-apa ya sebenarnya? Ya, intinya karena untuk menahan bisa semprotan ini tadi nggak langsung ke mata gitu aja. Oh gitu, iya iya. Tuh, jadi teman-teman ya, kalian bisa dapat sedikit edukasi dari Mas Ja'far. Ada sedikit perbedaan ketika kita pegang king cobra atau cobra, salah satunya kalau cobra itu bisa menyemburkan bisa dari taringnya, sedangkan king cobra nggak bisa. Makanya kalau dia mau show atau mau keluarin cobranya dia selalu pakai kacamata buat safety-nya gitu. Ini dibuka. Semoga saja dia nggak ganti kulit juga ya. Oke, semoga. Oh, sudah ganti kulit, Pak. Kulit ini, Itu kulit bekasnya itu ya. ini bajunya ini. Kerupuk itu. Bukan kerupuk ini mas. Tinggal di Iya. Ya. Ini adalah Nah, kalau udah tahu kayak gini, pastinya ularnya itu keren banget, warna aslinya keluar ya. Ya udah, kita coba lihat ularnya di sini. Dia lagi berendam juga. Tuh, cuacanya panas emang guys ya. Ini kobra, jenis kobra Gus ya. ya, ini Nah, jenis kobra. itu teman-teman sedikit edukasi aja nih. Biasanya kan, Bang, kalau ngelihat gini, yang namanya netizen Indonesia kok jorok banget, kandangnya, boxnya kayak banyak sampahnya atau apa. Nah, sebenarnya tujuan dikasih itu buat apa sih, Gus? Ya itu tadi, karena saya kan perform, jadi untuk atraksi, jadi otomatis saya harus menjaga kestabilan karakter dari ular ini. Makanya saya buat seperti ini biar dia merasa di alam. Oh, gitu. Itu aja. Ya, ya, ya. Bisa saja, di sana ada juga kobra yang di kandangnya bersih banget, karena itu nggak buat perform gitu. Hanya untuk Nah, itu istilahnya dia yang dan saya sayang buat hiburan aja, buat hiburan, buat ataupun kontes, apa iya, gitu, iya. ya. Beda ya. Jadi ketika untuk jenis ular venom kayak kobra dan king cobra itu perawatannya beda. Kalau kalian mau entertain, pastinya ya harus memang benar-benar serasa di alam banget ularnya. Kayak contohnya kayak alas-alas kandangnya itu buat kayak gini. Nah, selain menjaga kestabilan ularnya, media ini juga membantu untuk waktu dia ganti kulit. Benar begitu, Mas? Iya. Iya. Ya, jadi ini ketika dia mau ngelepas kulitnya, dia mesti akan menggesek-gesekkan tubuhnya. Oke. Ya, itu ke sini. Ya, ini tujuannya apa? Ya tadi membantu dia untuk melepaskan settingan atau kulit tadi gitu. Ya udah. Jadi ini mau di gimana ini? Gua nggak Ya, mau ngedeket, ini kan guys. kenapa saya tadi bilang untuk menjaga kestabilan karakter. Kalau kobra itu kalau kita kasih alas yang bersih, dia akan bisa dikatakan jinak gitulah. Karakternya nggak bisa berdiri, nggak bisa memimpikan tedungnya gitu. Makanya kalau ini beda. Saya pakai dulu kacamatanya ya. Nah ini Tuh, dia udah kebiasa loh, bahkan aduh kegigit ini mah mati juga. Gua nggak berani ngedeket teman-teman ya, karena gua nggak pakai kacamata, biar Mas Ja'far aja yang handle tuh guys. Kalian bisa lihat tuh ya,
semburnya sudah mulai nyembur tuh. Untuk teman-teman di rumah jangan sekali-kali nyoba kayak gini kalau nggak pernah latihan atau nggak pernah handle ular segalak ini ya. Dia masih geli, kayaknya masih baru aja dia lepaskan bajunya, makanya dia masih geli. Baru Dia shading mau masih keluar geli gitu guys. aja, iya. Kulit baru. Kulit baru. Dia suara kayak gitu itu ngeluarin bisanya nyemprot tuh. Kenapa ini saya kepalanya kok terus gerak, nggak mau diam, karena ini untuk pengendalian aja biar dia nggak gigit tangan saya ya. Terus ya. Ya. Oh jadi mainnya kayak gini ya? Ya, Ada jadi teknik tertentu guys ada ya? teknik sendiri, jadi untuk para pemula ya harus kenali dulu karakternya ular, jangan asal-asalan pegang aja, soalnya ular ini sangat bahaya sekali gitu. Iya ya, pesan buat teman-teman dari gua kalau lihat video kali ini jangan tiba-tiba ngecoba yang sama kayak gini ya. Karena ini cuma sekedar edukasi buat kalian teman-teman dan tidak bersifat menyiksa hewan. Karena kita juga reptiler, penyayang reptil-reptil juga meskipun hewan berbisa. Insting dari kobra ataupun king kobra itu hanya dipergerakan mas ya. Oh gitu. Jadi kalau kita mengurangi pergerakan, ular itu juga akan tenang, merasa tenang kayak seperti Oh ini. iya, coba ya. Ular ini akan tenang, dia nggak seperti tadi kan? Oh iya. Ya kan? Oh jadi bisa dibilang selama ini ketika hewan terganggu itu malah dia bakalan ngegigitnya. Ngegigit. Dia akan memimpikan tedungnya itu tadi. Itu menandakan bahwasanya dia ngasih apa tanda lah, dalam artian jangan dekati saya gitu ya. Oh gitu ya. Jadi ya intinya kalau kalian nemu king cobra atau kobra, sebisa mungkin kalian menghindar. Jangan dibuat mainan karena ular jenis venom kayak berbisa kayak gini kalau dilawan dia bakalan nyerang. Nah, kalau contoh nih Mas Jafar, tadi kan ngebuat mainan, sekarang tuh dia santai banget sama ularnya, bahkan ularnya pun ikutan santai. Nah, ini membuktikan bahwa ular atau yang di alam itu, ular yang di alam kalau nggak diganggu dia nggak bakalan nggak akan gigit bahkan nyerang. Mungkin cuman hanya sekedar kabur doang gitu. Jadi buat teman-teman yang di rumah nih, pesan-pesannya tuh kayak gimana Mas? Kalau misalkan nemu ular kayak gini, itu kita harus gimana? Ya itu tadi, kenapa tadi memperagakan bahwasanya saya menggeleng-gelengkan kepala kita berhadapan dengan kobra tadi ataupun sama king kobra. Ya itu karena apa? Sensornya dia itu hanya sama gerak. Jadi kalau sampean untuk para mas-mas yang di rumah ketika berhadapan nemu di alas di mana, di kebun ataupun di mana melihat kobra, ya kalau bisa sih hindari aja karena ini sangat berbahaya. Kecuali sudah mengenal karakternya nggak apa-apa untuk menangkap. Dan cara menangkapnya gimana mas? Ngomong mana? Ya tadi kurangi pergerakan. Oh jadi kurangi pergerakan. Kurangi pergerakan. Ada tangan yang mau masuk. Ada pergerakan dari tangan ini tadi. Iya. Ya. Kayak ngeluarin suara mau nyemprot gitu ya. Ya, itu dia menandakan mengkode bahwasanya jangan dekati saya. Kalau tetap aja kita dekati pegang, ya dia akan menyerang. Oh, pasti iya, akan iya. menyerang dia. Iya bener ya. Jadi bener-bener bermanfaat ya edukasi kali ini teman-teman ya. Ini tadi, ini kan Tuh. gerakan pergerakan dia akan mengikuti. Nah ya, Mengikuti jadi gerakan tangan saya. yang kita dapat sekarang bahwasanya tanda-tanda ular kobra atau king kobra mau nyerang itu memimikkan kepalanya ya. Iya, tedung bukan Tedung kepala, ya. Pak, Tedungnya itu tandanya dia bersiap terus nyerang kita gitu. Nah, mulai dari tadi Mas, ini gua lihat Mas Jafar ini teman-teman, kenapa harus ngelengin kepala, mainin tangannya, itu sebenarnya buat apa sih? Ya itu cuma pengendalian aja. Makanya kalau saya mau pegang, saya harus mengendalikan dulu kepalanya, fokusnya biar ke kepala saya. Makanya biar dia gak kelihatan tangan saya. Salah satu contoh. Ya ini dia melihat kepala saya, nggak lihat tangan saya. Meskipun tanganku seperti ini, dia nggak akan gigit karena dia nggak tahu dengan tangan saya. Oh, karena dia itu lebih Ya, peka ke lebih pergerakan ya. saja, Oh. ya. Beda lagi kalau kepala saya nggak gerak, tangan masuk dia akan nyerang. Jadi intinya sampean selama ini menggunakan gerakan-gerakan kepala itu untuk menipu ya berarti ya. Untuk menipu dia. Pinter makanya lu. Tangannya. Bukan pinter, cuma karena saya tahu karakternya ular itu bagaimana gitu. Ya guys, karena Doi sedikit cerita sama gua, dia itu udah mulai dari kecil dia itu mainan ular. Jadi sedikit banyak tahu lah ular-ular. Usia saya itu udah 34 tahun mas. 34 saya mainan ular itu mulai kelas 3 SD, tinggal hitung aja berapa tahun saya mainan ular berdua. Gila. Oke, gua tanya nih, pernah nggak? Awas, bahaya. Kenapa dia tadi nyerang? Ini ngelihat tangan saya gerak. Oh, gitu ya. Beda kalau kepala saya yang gerak, dia nggak akan, karena dia melihatnya ke atas. Oke. Ya. Dia Jadi akan untuk terus berdiri. untuk pengalian ya. Untuk Kalau pengalian saja. kalau selama kepalanya Mas Jafar ini goyang-goyang, sedangkan tangannya ngambil, dia masih fokus di Fokus kepala. saja. Ya ini pembuktiannya kan ada ini. Tuh, Ayo, tangannya lihat ada. tuh, tangannya ngambil, Tangan masuk. Ya. masuk bahkan hampir Pegang megang aja tuh. nggak Tuh. Nyembur, Cok, gila. Wow.
Awas ya. Oke. Sudah, mungkin taruh aja Mas biar dia istirahat baru shading teman-teman. Nah, ini sekalian gue mau tanya-tanya nih. Pengalaman selama 34 tahun mainan ular. Ya. Terus pernah nggak kegigit? Wah, untuk itu anggap saja belum pernah. Belum pernah. Berarti sudah pernah, karena anggap saja belum pernah. Anggap sebenarnya sudah pernah ya. Ya, Jadi sering lah, karena kita sering udah berhadapan seperti ini, nggak mungkin juga lah kita nggak kegigit kan. yang namanya hobi men, apalagi hobi yang dikecimpungkan jadi sebuah pekerjaan atau hobi yang menghasilkan, biasanya ada aja. Ya contoh lah, misalkan kita kerja di pabrik kaca, pasti kita kena goresan kaca gitu ya. Tapi ya tadi, karena kita sudah mendalami lebih jauh, otomatis jadi di gigitan itu ada gigitan kering, ada gigitan basah Mas ya. Nah. Jadi di gigitan kering ini tadi, makanya ada orang yang bilang, saya udah pernah digigit kobra tapi nggak mati, saya sudah pernah digigitin kobra, saya nggak mati. Jangan terlalu bangga dengan itu, karena kemungkinan ketika digigit terus hidup, berarti anggap aja itu gigitan kering gitu. Gigitan aja. kering, oh gitu. Kalau gigitan basah, aduh, udah tewas sampai. Tewas ya gitu ya. Selesai udah. Perjuangannya di bumi ini udah selesai. Pindah ke alam berikutnya gitu. Entah di alam sana ntar mainan apa. Oke guys, jadi itu tadi barengan sama Mas Ja'far. Sekali lagi terima kasih waktunya Mas ya. Buat kalian kalau mau nonton show atau pertunjukannya Mas Ja'far di channel YouTube-nya Jagat Muda, atau kalian bisa klik linknya, nanti ada gua taruh di deskripsi, tinggal di subscribe aja, ikutin channel YouTube-nya. Doi punya YouTube channel, kesehariannya itu tentang edukasi ular-ular berbisa, cara mandiinnya gitu kan. Karena kalau dipikir orang kasihan hewan dibuat cari uang gini-gini perawatannya, nah maka dari itu tiap hari dia juga edukasi timbal balik cara ngasih makannya, perawatan kebersihannya, bahkan kalau dia shading itu harus gimana, kalian bisa cek di channel YouTube-nya Mas Ja'far. Oke, thank you dari gua Mujahid Asaleh, ketemu di video berikutnya. Nanti bakalan gua banyakin vlog bareng sama doi edukasi tentang reptil, karena di kawasan sini menurut gua banyak teman reptil tapi nggak sebanyak ilmu pengetahuannya yang dimiliki kayak Mas Ja'far ini, salah satunya Master KC. Ya. Oke, thank you, ketemu di video berikutnya, see you next time. Terima kasih, bye bye.